Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa tak terlupa. Di tanah subur peternakan meraja, untuk rakyat negeri tercinta di dada. Rakyat sejahtera, ladang panen melimpah, pahlawan bertopi bintang semangat merah. Di bawah bendera kita semua ikut, maju bersama angkat tangan serentak angkut. Prabowo maju, bersama kita juara. Langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi abadi. Di jalan ini kita semua melangkah, bersama Prabowo like a cheetah. Dengan niat suci bangun negeri, takkan berhenti sampai impian terkabul. Bagimu negeri, janji kita gelar, dengan kerja keras merajut sinar. Setiap tangan mengepal, semangat menyala, masa depan cerah, langkah kita membahana. Prabowo maju, bersama kita juara. Langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi abadi. Saya percaya dan yakin, saya optimis, tapi kita harus waspada. Karena kita sangat kaya, kita menguasai mineral-mineral yang sangat strategis yang dibutuhkan oleh banyak negara. Karena itu beberapa rencana kita hilirisasi tidak berkenan di banyak negara. Tapi kita tidak ada pilihan. Masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah? Kita tidak mau. Kita mau karunia Tuhan itu boleh dibeli dengan harga yang benar, supaya kita punya nilai tambah bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat kita. Hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan. Itu tema dunia sekarang. Kemudian ke arah menjaga lingkungan hidup kita. Kita nanti berada di garis depan. Saya katakan Indonesia mungkin satu-satu negara, mungkin dengan Brazil dan Kongo, kita diberi karunia oleh Tuhan, kita akan mampu. Semua bahan bakar kita green, semua bahan bakar kita dari tanaman, dan kita akan swasembada energi, dan kita akan swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat daripada yang saya perkirakan. Saya beri target 4-5 tahun, ternyata bisa lebih cepat. Dan saya percaya dan saya yakin NTT tadi kita robah dari hanya laporan gubernur hanya 300.000 hektar yang sekarang bisa diairi, potensi 4 juta hektar, luar biasa. Dan ini bisa, dan ini akan kita kerjakan. Apalagi pemimpin harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi, jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Saudara-saudara, saya selalu mengutip Bung Karno. Bung Karno mengajarkan dari dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai ke langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Si target yang rendah cukuplah, tidak usah repot-repot, ya kan? Target, saya kasih target
Kalau sekarang 5%, 5,5%, ya sudah 6% sajalah. Jangan-jangan nggak sampai 6% gitu. Tapi saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota, sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan, nah, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Cukup besar. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Solusinya bagaimana? Ya. Kepada Bapak Presiden, di mana kami membersamai perjuangan Bapak untuk 2 hal. Bapak selalu menggelorakan tentang visi kedaulatan Indonesia, dan Bapak selalu menyuarakan pentingnya gerakan memakmurkan atau masyarakat adil makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Milad dan Tanwir kali ini memang kami angkat temanya menghadirkan kemakmuran untuk semua. Semangatnya satu, bahwa kemakmuran sebagai kondisi sejahtera lahir dan batin, dan negeri tanah tercinta yang kaya raya ini dikelola menjadi negeri yang makmur, ada dalam spirit 3 hal. Satu, cita-cita nasional, yakni mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, secara sosio-historis, masyarakat Indonesia mengenal kata gemah ripah loh jinawi, negeri yang aman, damai, dan penduduknya sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, dalam perspektif Islam ada konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dalam surat Saba disebutkan laqad kana lisyabai fi maskanihim ayah, jannatani an yamini washimal, kulu min rizki rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada negeri Saba, di tempat mereka berada, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di kanan kirinya tanah yang subur makmur, dan mereka diperintahkan Tuhan, makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah. Negerimu adalah negeri yang baik.
dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang keempat, dalam perspektif kelahiran dan perkembangan Indonesia, singkat saja saya menyampaikan, pertama bahwa keadilan kemakmuran harus disertai dengan keadilan untuk semua. Soekarno ketika pidato 1 Juni mengatakan Indonesia milik semua, bukan milik satu orang, bukan milik satu orang kaya, tetapi satu Indonesia untuk semua. Muhammad Hatta ketika merumuskan pasal 33 yang selalu Bapak sampaikan, mengatakan bahwa pasal 33 adalah politik kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial yang menjadi sendi dasar dari ekonomi yang dia sebut ekonomi terpimpin, di mana pemerintah hadir untuk mensejahterakan rakyat bagi kemakmuran seluruhnya. Dan bahkan beliau mengatakan pasal 33 secara fundamental berbeda dengan paham individualisme dan liberalisme. Yang ketiga, saya kutip dari buku Bapak yang diberikan kepada saya waktu di Jogja. Ada 3 buku. Satu yang saya sudah baca sampai selesai, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Pak Prabowo mengatakan bahwa membangun Indonesia, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan memerlukan pemerintah sebagai pelopor. Pemerintah bukan wasit, tetapi pemerintah harus berperan sebagai pelopor yang berbeda paham dengan paham neoliberal, karena kita menganut paham ekonomi konstitusi. Bahkan Bapak mengatakan bahwa terlalu lama kekayaan Indonesia dibawa keluar, saatnya dibawa ke negeri sendiri. Dan karena itu nanti saya juga akan berbagi buku saya tentang gerakan Islam berkemajuan yang sama tebalnya dengan buku Bapak. Dan saya kutip pendapat Pak Prabowo itu di halaman 606 dan 513. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas surat An-Nahl yang diterapkan di kepresidenan. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahaman tariya. Saharal bahra litakulu minhu lahman tariya لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Watarul fulka mawahira fihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون Wa'alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang menundukkan lautan, agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya. Dan kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu dapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang ingin bertanya dan berkomentar bisa di bawah ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT yang diterapkan di kepresidenan. Surah An-Nahl ayat 15-19, teks dan tafsir untuk konteks kepresidenan. Kepresiden, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Tafsir ayat 15-16, implementasi di dunia kepresidenan. 1. Pengelolaan sumber daya alam ayat 14. Allah mengingatkan bahwa lautan dan isinya ditundukkan untuk manusia. Pemimpin harus memaksimalkan potensi ekonomi maritim, mengembangkan sektor perikanan, pelabuhan, dan perdagangan laut, serta menjaga kelestarian ekosistem laut agar bermanfaat bagi rakyat. Meningkatkan teknologi dan inovasi, seperti mengembangkan industri perhiasan dan kelautan untuk meningkatkan ekspor dan daya saing global. Berorientasi pada kesejahteraan rakyat, kebijakan maritim tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan keadilan distribusi kepada masyarakat pesisir. 2. Transportasi dan perdagangan global. 16. Ayat ini menekankan pentingnya kapal dan transportasi laut dalam perdagangan. Presiden harus memperkuat infrastruktur pelabuhan untuk mendukung arus barang, menjalin kerjasama internasional untuk memperluas jalur perdagangan dan meningkatkan ekspor-impor. 3. Keberlanjutan lingkungan. Ayat 15. Gunung-gunung disebut sebagai penyangga bumi agar stabil. Dalam konteks kepresidenan, melestarikan lingkungan. Kebijakan harus mencegah eksploitasi yang merusak, seperti penambangan liar dan penggundulan hutan yang bisa mengakibatkan bencana. Meningkatkan mitigasi bencana. Gunung sebagai simbol kestabilan harus dijaga, dan rakyat yang tinggal di sekitar kawasan rawan bencana harus dilindungi melalui regulasi dan mitigasi risiko. 4. Pembangunan infrastruktur. Ayat 15. Disebutkan bahwa sungai dan jalan adalah sarana untuk memberi petunjuk dan kemudahan. Membangun infrastruktur berkualitas, jalan raya, transportasi publik, dan jalur air harus diperhatikan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Mengutamakan aksesibilitas, fokus pada wilayah terpencil agar setiap daerah mendapat manfaat pembangunan. 5. Spirit syukur dan kepemimpinan adil. Ayat 11. Ayat ini mengajarkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat. Pemimpin yang bersyukur menggunakan amanah untuk kemaslahatan
kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadi. Menanamkan nilai spiritual dalam kebijakan agar rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 14-19 mengajarkan bahwa tugas seorang presiden adalah mengelola sumber daya alam dengan adil dan bijak, meningkatkan infrastruktur untuk stabilitas dan kemajuan bangsa, menjaga keseimbangan ekologi demi masa depan generasi berikutnya, berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Melalui pemahaman ini, kebijakan presiden dapat mencerminkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah untuk mewujudkan kemakmuran bangsa. Ya, itu adalah penjelasan dari tafsir surat An-Nahl ayat 14 dan 15 yang diterapkan di kepresidenan. Jadi buat sahabat Abu Ismail yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini, lalu akan dijawab langsung oleh Artificial Intelligence ChatGPT. Dan jangan lupa untuk yang baru menonton, baru datang bisa meng-share live streaming ini dan like dan subscribe. Untuk selanjutnya kita akan membahas tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kehakiman dan kejaksaan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surah An-Nahl ayat 14-19. Teks dan tafsir untuk konteks kehakiman dan kejaksaan. Ayat 15. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat 19. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Tafsir ayat nomor 15. Implementasi di kehakiman dan kejaksaan. Ayat 15 menundukkan lautan, keadilan dan keseimbangan dalam mengelola nikmat Allah. Allah menundukkan lautan untuk semua manusia tanpa membedakan status sosial. Hakim dan jaksa harus memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa diskriminasi. Tidak ada yang terlalu besar untuk diadili, elit, atau terlalu kecil untuk mendapatkan keadilan, rakyat kecil. Kejujuran dalam menggunakan wewenang. Sebagaimana lautan menyimpan potensi besar, hakim dan jaksa harus menjaga integritas mereka untuk tidak menyalahgunakan sumber daya hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, putusan harus bersifat progresif, mendorong kemaslahatan sosial, melindungi hak masyarakat, dan memupuk kepercayaan publik kepada institusi hukum. 2. Ayat 15, gunung sebagai simbol stabilitas dan petunjuk. Kehakiman sebagai penyangga kestabilan sosial. Sebagaimana gunung mencegah bumi bergoncang, sistem peradilan adalah penyangga keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan berimbang akan mencegah kekacauan sosial. Contoh, menindak tegas kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merusak tatanan negara. Konsistensi dalam menetapkan hukum. Gunung adalah simbol keteguhan dan kekokohan. Hakim dan jaksa harus konsisten dalam menerapkan prinsip hukum berdasarkan konstitusi dan syariat, tidak goyah oleh tekanan politik, kekuasaan, atau uang. Iki, sungai dan jalan sebagai petunjuk. Transparansi dalam proses hukum. Sebagaimana sungai dan jalan memberikan arah yang jelas, lembaga kehakiman dan kejaksaan harus menyediakan mekanisme yang transparan, dapat diakses publik, dan tidak berbelit-belit. Contoh, memperbaiki sistem peradilan yang memudahkan rakyat mendapatkan keadilan tanpa biaya tinggi, atau prosedur yang rumit. Pedoman hukum yang jelas. Keputusan hakim harus berbasis pada hukum yang jelas, adil, dan mengacu pada prinsip moral yang benar, sehingga menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi hukum. Syukur sebagai landasan integritas. Ayat 16. Hakim dan jaksa sebagai amanah ilahi. Nikmat jabatan sebagai hakim dan jaksa adalah amanah dari Allah. Syukur atas amanah ini harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dengan profesionalisme, kejujuran, dan ketakwaan. Menolak suap dan godaan korupsi adalah bentuk syukur atas amanah besar ini. Memastikan hukum membawa manfaat. Penegakan hukum harus mencerminkan rasa syukur atas sumber daya yang Allah titipkan, seperti kebijakan yang melindungi hak-hak rakyat dan mencegah kerusakan sosial. 5. Menghindari goncangan. Kehakiman
Kehakiman sebagai stabilisator konflik. Sebagaimana gunung menjaga stabilitas bumi, sistem hukum harus menjadi penyelesai konflik secara adil, mencegah pertikaian dan perpecahan di masyarakat. Contoh, peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa dengan adil tanpa merugikan salah satu pihak. Melawan praktik ketidakadilan, hakim dan jaksa harus melawan segala bentuk manipulasi hukum yang dapat meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada lembaga hukum. Kesimpulan surah An-Nahl ayat 15-15 memberikan prinsip penting untuk diterapkan dalam kehakiman dan kejaksaan. 1. Keadilan yang menyeluruh. Penegakan hukum harus inklusif dan tidak diskriminatif. 2. Integritas dan stabilitas hukum. Hakim dan jaksa harus menjadi simbol keteguhan dalam menjaga kestabilan sosial. Transparansi dan petunjuk hukum. Proses hukum harus transparan, jelas, dan mengarahkan masyarakat pada pemahaman yang benar tentang keadilan. 4. Syukur sebagai landasan moral. Jabatan di lembaga hukum harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kehakiman dan kejaksaan dapat menjadi pilar kokoh yang menopang masyarakat yang damai dan sejahtera. Ya, itu adalah penafsiran yang diterapkan di kehakiman dan kejaksaan. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang ingin bertanya seputar kehidupan sehari-hari maupun di luar sehari-hari, bisa ada permasalahan, bisa berkomentar di bawah ini dan akan dijawab langsung oleh Artificial Intelligence ChatGPT. Dan untuk selanjutnya, untuk diterapkan di kepolisian, tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan penjelasan langsung dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surah An-Nahl ayat 16-19. Teks dan tafsir untuk konteks kepolisian. Ayat 14. Dan dialah yang menundukkan laut untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat 16. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Tafsir ayat 14-19. Implementasi di kepolisian. Ayat 14. Menundukkan lautan. Manajemen tugas dengan kebermanfaatan dan tanggung jawab. Pengelolaan wewenang secara bijak. Sebagaimana Allah menundukkan lautan untuk kepentingan manusia, kepolisian diberi wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas kepolisian harus dilakukan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Setiap tindakan polisi, baik preventif maupun represif, harus mencerminkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat. Sama seperti lautan menyimpan potensi besar yang harus dijaga. Kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan yang merugikan sumber daya negara, seperti illegal fishing, penyelundupan, atau perdagangan manusia. Operasi yang dilakukan harus bertujuan melindungi kepentingan rakyat, khususnya di wilayah pesisir atau perbatasan. Rasa syukur melalui profesionalisme. Amanah menjaga keamanan adalah nikmat Allah. Polisi harus mensyukuri nikmat ini dengan menjalankan tugas secara profesional, adil, dan transparan. Penolakan terhadap korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang adalah bentuk nyata rasa syukur kepada Allah. Ayat 15, gunung sebagai simbol stabilitas dan penjaga keseimbangan. Kepolisian sebagai penyangga stabilitas masyarakat. Sebagaimana gunung menjaga bumi dari goncangan, kepolisian memiliki tugas menjaga kestabilan sosial. Penanganan konflik sosial, demonstrasi, dan ancaman keamanan harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan tegas untuk mencegah kekacauan. Kepolisian harus menjadi penjaga harmoni antara masyarakat dan negara. Konsistensi dan keadilan dalam tindakan. Gunung adalah simbol keteguhan. Polisi harus konsisten dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap masyarakat umum maupun pihak yang memiliki kekuasaan. Prinsip hukum harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan kepolisian. 3. Sungai dan jalan sebagai petunjuk. Memberikan arah dan keamanan bagi masyarakat. Sungai dan jalan menghubungkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, memberikan kemudahan dan petunjuk. Kepolisian harus menjalankan tugas dengan cara menyediakan rasa aman bagi masyarakat,
khususnya di ruang publik, jalan raya, dan tempat strategis lainnya. Memberikan edukasi hukum agar masyarakat memahami dan menaati peraturan, meningkatkan aksesibilitas layanan hukum. Sama seperti jalan yang menghubungkan, kepolisian harus memastikan bahwa akses masyarakat kepada layanan hukum tidak terhambat. Contoh, membuka layanan pengaduan yang cepat dan transparan, serta memastikan perlindungan bagi korban kejahatan. 4. Syukur dalam penegakan hukum, ayat 11. Integritas sebagai bentuk rasa syukur. Polisi yang mensyukuri amanahnya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan menghindari penyalahgunaan jabatan. Syukur ini tercermin dalam upaya melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan tanpa kompromi. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Rasa syukur juga berarti membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan pendekatan persuasif. 5. Menghindari goncangan sosial. Mencegah konflik dan kerusuhan. Sama seperti gunung yang mencegah bumi dari goncangan, kepolisian harus memiliki strategi pencegahan terhadap potensi konflik dan kerusuhan di masyarakat. Contoh, menerapkan pendekatan dialog dalam menangani konflik horizontal atau vertikal di masyarakat. Tindakan tegas terhadap pelanggar hukum. Penanganan kejahatan yang merusak stabilitas masyarakat, seperti narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir harus dilakukan secara tegas dan efektif untuk menjaga ketertiban umum. Kesimpulan surah An-Nahl ayat 16 memberikan panduan moral dan praktis untuk kepolisian. 1. Manajemen wewenang yang bermanfaat. Polisi harus mengelola wewenangnya dengan orientasi kebermanfaatan untuk masyarakat. 2. Stabilitas sebagai prioritas. Kepolisian adalah penyangga kestabilan sosial dengan menegakkan hukum secara tegas dan adil. 3. Pelayanan yang transparan. Polisi harus memastikan aksesibilitas hukum bagi masyarakat dan memberikan perlindungan kepada semua pihak. 4. Integritas dan rasa syukur. Tugas kepolisian adalah amanah yang harus dijalankan dengan profesionalisme, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kepolisian dapat menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan ketakwaan kepada Allah. Ya, itu adalah penjelasan dari tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepolisian. Dan buat sahabat Abu Ismail Akikah yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini. Dan untuk selanjutnya kita akan menjelaskan artificial intelligence, yaitu tentang penerapan yang diterapkan di perusahaan. Mari kita dengarkan penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT. Surah An-Nahl ayat 14-15. Teks dan tafsir untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di perusahaan. Ayat 15. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat 19. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Tafsir ayat 14-19. Implementasi di perusahaan. Ayat 19. Pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumber daya. 1. Manajemen sumber daya secara efektif. Makna tafsir. Allah menundukkan lautan dengan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan, mengajarkan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai manfaat maksimal. Perusahaan harus memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, modal, tenaga kerja, teknologi dengan efisien untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Inovasi harus terus dikembangkan agar potensi perusahaan dapat digunakan secara optimal, sebagaimana manusia terus mengeksplorasi laut untuk memanfaatkan kekayaannya. 2. Diversifikasi produk dan layanan. Makna tafsir. Daging segar dan perhiasan dari lautan menunjukkan keberagaman hasil yang dapat dimanfaatkan. Hal ini menjadi pelajaran tentang diversifikasi untuk menciptakan nilai tambah. Penerapan. Perusahaan perlu mengeksplorasi peluang baru dan menciptakan portofolio produk atau layanan yang beragam untuk meningkatkan pendapatan. Contoh, perusahaan teknologi dapat mengembangkan aplikasi tambahan di sektor lain, sementara perusahaan makanan bisa menciptakan lini produk premium. 3. Pentingnya kolaborasi dan logistik. Makna tafsir.
Kapal-kapal yang berlayar di lautan menunjukkan pentingnya kolaborasi dan sistem distribusi dalam pencapaian ekonomi. Penerapan. Perusahaan harus memperkuat kerjasama dengan mitra bisnis untuk mengoptimalkan rantai pasok dan distribusi produk. Logistik yang efisien dan jaringan bisnis yang luas akan membantu produk perusahaan menjangkau pasar yang lebih besar. 4. Syukur melalui manajemen yang berintegritas. Makna tafsir. Syukur kepada Allah diwujudkan dengan memanfaatkan karunia-Nya secara bertanggung jawab dan untuk kebaikan. Penerapan, pemimpin perusahaan harus memastikan bahwa manajemen dilakukan dengan transparansi, menghindari korupsi, dan selalu berpihak pada kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Syukur ini juga diwujudkan dengan memberikan dampak sosial positif, seperti mendukung program lingkungan atau pemberdayaan komunitas. Stabilitas, struktur, dan panduan operasional. 1. Keseimbangan. Stabilitas perusahaan. Makna tafsir. Gunung sebagai penyangga stabilitas bumi mengajarkan pentingnya sistem dan struktur yang kokoh dalam organisasi. Penerapan. Perusahaan perlu membangun sistem tata kelola yang kuat, termasuk aturan yang jelas, pemimpin yang tegas, dan pengawasan yang efektif untuk menjaga kestabilan operasional. Contoh, audit berkala, penerapan SOP yang ketat, dan budaya kerja yang kondusif membantu menjaga kestabilan perusahaan dalam menghadapi tantangan. 2. Visi dan misi sebagai jalan petunjuk. Makna tafsir. Jalan dan sungai yang Allah ciptakan memberi panduan bagi manusia untuk mencapai tujuan mereka. Perusahaan harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sebagai panduan strategis. Contoh, jika visi perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan petani lokal, maka strategi operasional, pemasaran, dan distribusi harus selaras dengan tujuan tersebut. Ketiga, pengelolaan risiko dan adaptasi. Makna tafsir. Gunung juga dapat menjadi pelindung dari guncangan. Dalam konteks perusahaan, ini berarti perlunya strategi mitigasi risiko. Penerapan. Perusahaan harus memiliki rencana cadangan untuk menghadapi risiko, baik ekonomi, politik, maupun lingkungan, sehingga tetap dapat beroperasi dengan stabil. Contoh, membangun dana darurat, diversifikasi pasar, dan investasi pada asuransi bisnis. Aksesibilitas untuk semua pemangku kepentingan. Makna tafsir. Jalan-jalan yang Allah ciptakan memberikan akses yang mudah bagi manusia. Penerapan. Perusahaan harus memastikan produk atau layanan dapat diakses oleh konsumen dari berbagai segmen pasar. Contoh, menyediakan produk dengan harga terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah sambil tetap menawarkan pilihan premium untuk pasar atas. Strategi meningkatkan pendapatan. 1. Inovasi produk dan proses. Mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memberikan nilai tambah pada produk. Contoh, digitalisasi proses bisnis untuk menghemat biaya operasional. 2. Kesejahteraan karyawan. Memberikan upah yang layak, pelatihan, dan fasilitas yang memadai agar karyawan dapat bekerja dengan optimal. Membangun lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 3. Memaksimalkan kolaborasi dan jaringan. Menjalin kemitraan strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala ekonomi. Contoh, bekerja sama dengan komunitas lokal atau pemerintah untuk mendukung pemasaran produk. 4. Komitmen pada keberlanjutan. Memastikan operasional perusahaan tidak merusak lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Contoh, mengurangi limbah industri atau menggunakan energi terbarukan. 5. Keseimbangan antara profit dan kemanusiaan. Sejalan dengan ayat-ayat ini, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan. Kesimpulan, Surah An-Nahl ayat 16-15 memberikan pedoman penting bagi perusahaan. 1. Pengelolaan sumber daya yang efektif. Perusahaan harus memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan inovasi dan efisiensi. 2. Keseimbangan dan stabilitas. Sistem tata kelola yang kuat menjadi pilar untuk menghadapi tantangan. 3. Keberlanjutan dan dampak sosial. Perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, bukan hanya mengejar profit. Rasa syukur dan tanggung jawab. Nikmat yang diberikan Allah harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan, sekaligus menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ya, itu adalah penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT yang diterapkan di perusahaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada pengajian kali ini dalam sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu selalu tercurahkan juga kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah senantiasa mengikuti jejak langkahnya dari awal hingga akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita membahas surah An-Nahl ayat 14 sampai 15, yang mana dalam ayat 14 ini Allah berfirman, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu. Jadi Allah lah yang menundukkan lautan untuk kita supaya kamu dapat memakan darinya daging yang segar, yaitu ikan-ikan yang ada di laut. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 14 ini, lautan agar manusia bisa memanfaatkannya. Manusia mendapatkan ikan sebagai sumber makanan, sebagai sumber rezeki, yang merupakan daging segar yang kaya akan nutrisi. Selain itu, dari lautan juga manusia juga mendapatkan perhiasan seperti mutiara, karang, dan berbagai keindahan lain untuk dinikmati. Dan juga Allah membiarkan lautan itu tenang, tunduk gitu ya, tidak berhamburan gitu ya, dan membahayakan manusia. Kemudian selanjutnya sebagai media transportasi dan ekonomi, yang mana zaman sekarang kapal yang berlayar di lautan itu menunjukkan nikmat Allah yang memudahkan transportasi dengan teknologi itu. Manusia dapat berdagang dan mencari rezeki melalui perjalanan antar negara melalui laut, yang menghubungkan antara manusia dari seluruh dunia. Yang ketiga, anjuran untuk bersyukur, yang mana ayat ini diakhiri dengan dorongan agar manusia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhitung jumlahnya, khususnya nikmat laut yang besar manfaatnya. Yang mana mengingatkan kita, ayat ini mengingatkan kita jamaah untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat alam, terutama lautan. Menjelaskan manfaat laut sebagai sumber pangan, ekonomi, dan perdagangan global, dan menekankan bahwa segala nikmat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Itu untuk ayat 14-nya. Untuk ayat 15-nya, di sini Allah berfirman, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan diciptakannya sungai-sungai dan jalan agar kamu mendapat petunjuk. Tafsir surat An-Nahl ayat 15 ini, Allah menciptakan gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi, agar bumi tetap stabil dan tidak mudah tergoncang. Hal ini menunjukkan kehebatan Allah dalam menciptakan keseimbangan alam semesta. Yang kedua, nikmat aliran air. Sungai-sungai adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menopang kehidupan. Sungai menjadi sumber air untuk diminum, mengairi ladang, dan menunjang kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, sebagai jalan dan petunjuk, Allah menciptakan jalan-jalan, baik berupa jalur alami maupun buatan, sebagai sarana petunjuk untuk manusia, yang mana jalan-jalan ini menghubungkan wilayah, memudahkan perjalanan, dan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, kesyukuran atas nikmat Allah. Kedua, ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah yang mencakup lautan,
gunung, sungai, dan jalan-jalan. Nikmat ini seringkali kita abaikan, padahal sangat vital bagi kehidupan manusia. Yang kedua, keseimbangan alam sebagai tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan tujuan. Keseimbangan alam termasuk stabilitas bumi dan manfaat lautan adalah tanda keagungan Allah yang harus kita renungkan. Yang ketiga, kewajiban manusia memanfaatkan nikmat dengan bijak. Lautan dan daratan adalah amanah bagi manusia. Kita harus menjaga dan memanfaatkannya sebagai sumber daya alam dengan bijak, tidak merusak dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Yang keempat, ajaklah teman-teman kita dan yang lainnya untuk bersyukur, yang mana Allah SWT telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita secara halal dan baik. Dan kita harus juga menjaga lingkungan dan terus mendekatkan diri kepadanya sebagai bentuk ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 13, 14 dan 15 dan beserta tafsirnya oleh Ilyas. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dari teman-teman yang sedang ada di Kucuci Laundry Kiloan. Mari kita dengarkan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Julpa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana ayat ini, yaitu ayat Quran surat An-Nahl ayat 14 dan 15 menjelaskan tentang manfaat laut bagi manusia? Ya, itu adalah pertanyaan dari Julpa. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surah An-Nahl ayat 15 menjelaskan manfaat laut bagi manusia melalui berbagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai manfaat laut berdasarkan ayat ini. Teks ayat. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Manfaat laut bagi manusia. 1. Sumber makanan. Penjelasan. Laut menyediakan berbagai hasil laut yang menjadi sumber makanan bagi manusia, terutama ikan dan biota laut lainnya yang kaya akan protein. Manfaat. Ikan yang segar dan sumber daya laut lainnya menjadi bahan makanan bergizi yang penting bagi kesehatan manusia. Selain itu, hasil laut ini juga menjadi bahan pangan yang penting di banyak negara di seluruh dunia. 2. Sumber perhiasan dan kekayaan. Penjelasan. Dari laut, manusia dapat mengeluarkan perhiasan seperti mutiara, karang, dan bahan-bahan berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Manfaat. Mutiara dan karang digunakan sebagai bahan dasar perhiasan yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mendukung industri perhiasan dan ekonomi global. 3. Alat transportasi dan perdagangan. Penjelasan. Laut menjadi jalur transportasi penting bagi kapal-kapal yang digunakan untuk perdagangan dan mobilitas antar wilayah atau antar negara. Manfaat. Kapal yang berlayar di laut memungkinkan distribusi barang dan layanan ke berbagai tempat, memperluas pasar, dan mendukung perekonomian global. 4. Sumber karunia dan rezeki. Allah menundukkan lautan untuk kemudahan hidup manusia, yang mencerminkan bahwa laut adalah salah satu karunia Allah yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan manusia. Manfaat. Dengan memanfaatkan hasil, manusia bisa memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup. Laut juga menyediakan bahan mentah untuk industri dan membuka peluang kerja di sektor kelautan dan perikanan. 5. Peluang untuk bersyukur. Allah menyebutkan bahwa semua ini adalah bagian dari karunia-Nya yang harus disyukuri. Laut bukan hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga mengingatkan manusia untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Manfaat. Pengingat akan karunia Allah melalui laut ini mendorong manusia untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam, agar manfaatnya tetap ada bagi generasi mendatang.
Kesimpulan, laut memberikan banyak manfaat bagi manusia, mulai dari sumber pangan, ikan dan biota laut lainnya, perhiasan, mutiara, karang, sarana transportasi dan perdagangan, kapal, hingga menjadi sumber rezeki dan karunia dari Allah. Semua ini adalah bukti kebesaran dan kasih sayang Allah yang seharusnya mendorong kita untuk bersyukur dan memanfaatkan nikmatnya dengan bijak. Ya, itu adalah penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT yang ditanyakan pertanyaannya dari Julpa. Mari kita buat sahabat Abu Ismail Akika bisa berkomentar untuk yang ingin bertanya seputar permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Teh Alma. Mengapa keberagaman dan kelimpahan yang disebutkan dalam kedua ayat ini tidak selalu mendorong manusia untuk bersyukur? Ya, itu adalah pertanyaan dari Teh Alma. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Keberagaman dan kelimpahan yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 15-16 tidak selalu mendorong manusia untuk bersyukur karena beberapa faktor yang mencerminkan kondisi psikologis dan sosial manusia. Meskipun Allah telah menciptakan alam dengan segala keberagaman dan kelimpahannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, kenyataannya tidak semua orang merespons dengan rasa syukur. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. 1. Keserakahan dan ketidakpuasan. Banyak manusia yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah. Meskipun Allah telah menyediakan berbagai macam sumber daya alam melimpah, sebagian orang terus-menerus menginginkan lebih tanpa merasa puas. Contoh, seseorang yang memperoleh cukup rezeki dari laut, misalnya, masih merasa bahwa ia perlu lebih banyak lagi, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan. Lupa atau tidak menyadari sumber nikmat. Manusia seringkali terlena dengan kehidupan duniawi dan lupa bahwa segala kelimpahan yang ada adalah pemberian Allah. Mereka lebih fokus pada usaha atau kemampuan mereka sendiri daripada menyadari bahwa semua itu berasal dari Allah. Contoh, ketika seseorang mengandalkan kerja kerasnya dalam memperoleh kekayaan dari laut, ia mungkin lupa untuk bersyukur kepada Allah yang menciptakan laut dan menyediakan segala yang ada di dalamnya. 3. Keterasingan dari nilai spiritual. Bagi sebagian orang, keberagaman dan kelimpahan dunia tidak memiliki dimensi spiritual. Mereka lebih mengutamakan keuntungan materi tanpa melihatnya sebagai bentuk karunia dari Allah. Contoh, perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara yang merusak lingkungan tanpa menyadari bahwa semua itu merupakan titipan yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak. 4. Ujian dari kelimpahan. Dalam beberapa kasus, kelimpahan itu sendiri bisa menjadi ujian bagi manusia. Ketika seseorang diberi kelimpahan, ia seringkali menjadi terlena atau sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah lagi. Contoh, seseorang yang telah mencapai kesuksesan besar mungkin merasa bahwa ia tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan Allah yang dapat membuatnya lupa untuk bersyukur. 5. Pola pikir materialistis. Banyak orang cenderung melihat keberagaman dan kelimpahan hanya dari sudut pandang materialistis, yang menganggap segala sesuatu sebagai barang yang dapat dimiliki, dikendalikan, atau dieksploitasi. Hal ini menghalangi mereka untuk memahami bahwa semua itu adalah nikmat yang diberikan Allah dan seharusnya disyukuri dan dijaga. Contoh, laut yang kaya dengan sumber daya seringkali dieksploitasi secara berlebihan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi lingkungan atau masyarakat. 6. Lupa akan tanggung jawab sebagai khalifah. Allah telah menundukkan alam bagi manusia dan menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Namun, banyak manusia yang melupakan tanggung jawab ini dan hanya fokus pada manfaat pribadi. Sebagai akibatnya, mereka tidak bersyukur dan tidak menjaga kelimpahan yang diberikan. Contoh, penebangan hutan secara liar atau pencemaran laut sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulan, meskipun keberagaman dan
kelimpahan alam yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 14-15 seharusnya mendorong manusia untuk bersyukur. Kenyataannya banyak faktor yang menghalangi mereka untuk merespons dengan rasa syukur. Keserakahan, ketidakpuasan, pola pikir materialistis, dan kelalaian terhadap tanggung jawab spiritual dapat menghalangi manusia untuk menyadari dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu merenung, menyadari sumber nikmat, dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Teh Alma. Dan buat sahabat Abu Ismail Akika yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini. Mari kita dengarkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Teh Kamila. Apa yang dimaksud dengan mengeluarkan perhiasan pada ayat 14? Mari kita dengarkan penjelasan dari artificial intelligence yang ditanyakan oleh Teh Kamila, yaitu apa yang dimaksud dengan mengeluarkan perhiasan pada ayat 14. Mari kita dengarkan penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT. Pada surah An-Nahl ayat 14, Faksa, kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, merujuk pada berbagai benda berharga yang dapat diambil dari laut dan digunakan sebagai perhiasan atau barang bernilai tinggi. Maksudnya adalah bahwa laut menyediakan sumber daya yang tidak hanya berguna untuk kebutuhan pokok manusia, tetapi juga untuk keperluan estetika dan ekonomi. Contoh perhiasan atau barang berharga yang dimaksud dalam ayat ini meliputi: 1. Mutiara. Mutiara adalah salah satu hasil laut yang paling terkenal sebagai perhiasan, yang dihasilkan dari tiram atau kerang di laut. 2. Karang. Karang laut, khususnya karang merah atau karang lainnya, sering digunakan sebagai bahan perhiasan atau ornamen. 3. Cangkang kerang. Cangkang kerang, seperti dari kerang atau siput laut, bisa diproses menjadi perhiasan atau aksesori. Batu alam laut. Selain perhiasan organik, beberapa batu atau mineral yang ditemukan di dasar laut juga dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan atau barang berharga lainnya. Makna simbolis, kecantikan dan kekayaan. Dengan menggambarkan laut sebagai sumber perhiasan, ayat ini menekankan bahwa laut bukan hanya menyediakan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tetapi juga kekayaan yang memperindah hidup manusia dan memberi nilai ekonomi. Pentingnya bersyukur. Semua kekayaan alam ini adalah karunia Allah, dan ayat ini mendorong kita untuk mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya, termasuk kekayaan yang bisa ditemukan di laut. Secara keseluruhan, mengeluarkan perhiasan dari laut menunjukkan bahwa laut memiliki manfaat yang beragam, tidak hanya untuk kebutuhan dasar, tetapi juga untuk kebutuhan estetika dan ekonomi. Mangsat Hosayukoteau. Ya, itu adalah penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT yang dijawab oleh ChatGPT. Pertanyaannya dari Teh Kamila. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Jamil. Mari kita dengarkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kedua ayat ini mendorong kita untuk lebih mengenal Allah melalui ciptaannya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa ini. Tafsir robot ini tafsir baru ya dalam kehidupan kita ini. Karena tafsir robot ini bisa universal. Ya, silakan saja yang mau bertanya ya, para pendengar yang mau bertanya bahwa ada sesuatu dunia yang sedang berubah, di mana Al-Quran ditafsirkan secara benar-benar universal, ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, ya, benar-benar ditafsirkan dengan berbagai perspektif, ya. Ini bisa dari kepresidenan, bisa perspektif dari kejaksaan dan kehakiman, dari perspektif kepolisian, dari perspektif pengembangan perusahaan, yang dimana
tidak pernah ada itu ya. Dulu itu tidak pernah ada ini penafsiran-penafsiran seperti ini. Sekarang hari ini ke depan kelihatannya akan banyak orang yang masuk Islam ya, kelihatannya itu. Kenapa? Karena ternyata Islam itu sangat universal dan sangat kaya dan benar-benar universal ya. Dan kita ini sudah ini belum? Oh ya. Jadi silahkan yang mau bertanya ya. Ini masih berada di Cuci Saloniki Loan ya, di Jalan Celedug ya, di belakang Bank Muamalat, di mana kami menerima siapa saja orang-orang yang kurang mampu yang ingin melanjutkan, ingin menjadi sarjana atau S1, boleh tinggal di rumah kami di sini, ya. Boleh tinggal bersama-sama. Ini kalau penuh biasanya ada 43 anak kalau penuh itu, dan ini dibagi dua. Satu di Jalan Celedug, ya, di belakang Bank Muamalat, Garut, Jawa Barat. Dan kedua adalah di Jalan Oto Iskandar Dinata, ya, yaitu di Tarogong, Jalan Otista. Di sana ada perusahaan atau rumah makan yang bernama Raja Sate. Nah, kami menciptakan sebuah perusahaan itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan sampai jadi sarjana. Boleh tinggal di rumah kami di sini. Lalu belajar Al-Quran setiap hari, memperbaiki akhlak kita, ya, memperbaiki cara pandang kita, bagaimana kita harus keluar, ya. Yang tadinya miskin itu harus menjadi kaya. Yang tadinya kurang mampu menjadi mampu. Yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu. Dan tujuan kami adalah menciptakan sebuah perusahaan ini adalah supaya anak-anak ini yang tinggal di rumah kami, sederhana sebetulnya, terbiasa melakukan sholat berjamaah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dirinya dan telah membuka peluang dirinya untuk maju dan bisa lanjutkan ke S1. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah dahulukan pelayanan itu kepada Allah. Yang kedua adalah dahulukan pelayanan terhadap waktu. Jadi pelayanan itu adalah yang terbaik, dahulukan pelayanan kepada Allah. Kenapa harus didahulukan pelayanan kepada Allah? Karena Allah itu maha kaya. Allah itulah yang maha pemberi. Allah lah yang menjadikan seseorang itu sehat atau yang menjadikan seseorang itu sakit. Allah lah maha segala-galanya. Maka tatkala azan berkumandang, semua yang tinggal di rumah kami itu diwajibkan untuk sholat berjamaah. Meskipun memang orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak meyakini kepada Allah sebagai maha pemberi rezeki, sulit sekali meyakini bahwa sholat berjamaah itu banyak berkahnya. Tetapi inilah yang kami perjuangkan. Yang kedua adalah layani waktu. Karena waktu itu adalah makhluk. Melayani waktu dengan baik, telah bersumpah kepada waktu. Ya, Allah telah bersumpah dengan makhluk yang bernama waktu. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian yang besar. Siapa orang yang merugi itu sebetulnya? Orang yang tidak bisa melayani Allah dengan sholat berjamaah. Dan orang yang menyia-nyiakan waktu tidak dengan beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga,
baru kita ini melayani manusia. Ya, melayani manusia. Maka insya Allah pendapatan akan lancar lah, berkah begitu ya. Dan tentu saja yang keempat, bagaimana anak-anak itu dibiasakan bekerja dengan robot sekarang ini. Karena kalau kita tidak bisa bekerja dengan robot pada saat sekarang ini sudah dipastikan akan terjadi. Sekarang sudah ada sebuah revolusi bekerja, revolusi belajar. Itu adalah dengan robot. Orang yang tidak mengandalkan robot untuk belajar dan berpendapatan sudah dipastikan bahwa sehebat apapun seijazah yang didapatkan di perguruan tinggi itu tidak akan berarti, ya. Kenapa? Karena yang berarti adalah sebetulnya bagaimana cara kita mengerjakannya. Dan cara kita mengerjakannya ada sebuah revolusi yang harus diperhatikan, yaitu bekerja dengan robot begitu. Kenapa? Hari ini kita lagi pengajian seperti ini adalah tafsirnya adalah tafsir melalui robot, ya, ChatGPT. Kenapa? Supaya orang sadar bahwa ada dunia yang sedang berubah, ada dunia yang lain yang saat sekarang ini. Jangan sampai handphone itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Handphone itu tidak digunakan untuk mencari ilmu kepada Allah. Handphone itu adalah untuk mencari ilmu kepada Allah dan untuk mencari pendapatan, mencari nafkah, dan tujuan akhirnya adalah untuk supaya orang bisa berangkat umroh dan haji pada waktu usia sebelum 30 tahun. Untuk itu silahkan sampaikan kepada orang-orang yang hari ini tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena alasan tidak memiliki uang, boleh tinggal di rumah saya di sini untuk bisa menyelesaikan sampai sarjana dan memaksimalkan belajar dengan robot ini. Ada yang berkomentar? Oh ya, silakan. Jadi pertanyaannya itu, apa bedanya wanita pakai cadar dengan wanita yang tidak pakai cadar? Oh ya, bolehlah itu deh, nanti kita tanyakan. Itu mau didahulukan? Dahulukan. Oh, silakan. Ini ada dari siapa itu? Aku rindu sur. Oh, aku rindu sur. Ya boleh. Aku rindu sur. Aku rindu surga ya. Ya, boleh. Perbedaan antara wanita yang memakai cadar dan yang tidak memakai cadar terletak pada aspek penutupan aurat dan cara mereka memilih untuk mengekspresikan keimanan serta mengikuti ajaran agama, khususnya dalam konteks Islam. Berikut beberapa poin yang membedakan keduanya. 1. Penutupan aurat. Wanita yang memakai cadar. Cadar merupakan penutup wajah yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata, dan sebagian wanita memilih untuk mengenakan cadar sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama Islam yang mewajibkan penutupan aurat. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban mengenakan cadar. Wanita yang tidak memakai cadar. Wanita ini biasanya mengenakan jilbab atau hijab yang menutupi rambut, leher, dan dada, namun wajahnya tetap terbuka. Dalam hal ini, wanita tersebut tetap menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam, meskipun tanpa cadar. 2. Pandangan agama. Wanita yang memakai cadar. Dalam pandangan sebagian ulama, cadar dianggap sebagai cara yang lebih sempurna untuk menutupi aurat, sesuai dengan pemahaman mereka tentang interpretasi syariat Islam. Namun, tidak semua ulama mewajibkan cadar, dan ada yang berpendapat bahwa jilbab sudah cukup sebagai penutup aurat. Wanita yang tidak memakai cadar. Beberapa ulama berpendapat bahwa menutup aurat dengan hijab atau jilbab yang menutupi tubuh, kecuali wajah dan tangan, sudah mencukupi kewajiban syariat, dan bahwa mengenakan cadar bukanlah kewajiban, melainkan pilihan pribadi. 3. Pilihan pribadi dan sosial. Wanita yang memakai cadar. Banyak wanita yang memilih memakai cadar sebagai bagian dari identitas keagamaan atau kebiasaan budaya mereka. Cadar seringkali menjadi simbol kesederhanaan, rasa malu, haya, dan kedekatan dengan nilai-nilai keislaman. Wanita yang tidak memakai cadar. Wanita yang memilih untuk tidak memakai cadar mungkin merasa bahwa jilbab sudah cukup, atau mereka mungkin menganggap bahwa tidak ada kewajiban untuk menutupi wajah.
Pilihan ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, atau interpretasi pribadi terhadap ajaran agama. 4. Tanggapan sosial. Wanita yang memakai cadar. Di beberapa masyarakat, wanita yang mengenakan cadar sering dianggap lebih religius atau taat pada syariat. Namun, di tempat lain, cadar bisa menimbulkan kontroversi atau dipandang sebagai simbol ekstremisme. Wanita yang tidak memakai cadar. Wanita yang tidak mengenakan cadar seringkali dianggap masih mengikuti aturan agama, tetapi lebih fleksibel dalam cara berbusana. Dan dalam banyak kasus, ini lebih diterima secara luas dalam masyarakat. Secara keseluruhan, baik wanita yang memakai cadar maupun yang tidak, keduanya mengikuti ajaran Islam terkait penutupan aurat, meskipun cara mereka melakukannya bisa berbeda-beda. Perbedaan ini sangat tergantung pada interpretasi agama, kebudayaan, dan pilihan pribadi masing-masing individu. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang berkomentar, yaitu Aku Rindu Surga. Jawaban dari pertanyaan, apa bedanya wanita yang cadar dan yang tidak bercadar? Kalau kita lihat di Mekah ya, di Mekah di mana di depan Ka'bah begitu, di Masjidil Haram, itu adalah umat Islam sedunia itu pada berdatangan ya ke Masjidil Haram. Memang di sana itu ada wanita-wanita yang tidak memakai cadar dan juga ada wanita-wanita yang memakai cadar. Dan wanita-wanita yang memakai cadar dengan orang yang tidak memakai cadar biasa berbaur dan tidak dianggap itu adalah keluar dari syariat Islam. Arab Saudi memperlakukan orang yang memakai cadar dan tidak cadar pada waktu umroh atau waktu haji itu adalah mereka biasa-biasa saja. Tetapi memang ada sebuah kewajiban peraturan di Arab Saudi khusus untuk orang-orang yang tinggal di Masjidil Haram, yang tinggal di Mekah. Yang itu disebut kaum mukimin ya, orang yang tinggal di sana. Memang di sana itu ada kewajiban wanita asli Arab untuk memakai cadar untuk membedakan. Saya pernah bertanya juga, kenapa ini Anda ini kalau di luar itu wajib memakai cadar, kalau bertemu dengan kamu buka begitu. Mereka bahwa untuk membedakan mana orang Arab asli dengan mana orang Arab yang bukan asli. Karena kalau orang Arab yang asli begitu, bajunya juga tidak ada tidak ada mulainya. Jadi seragam saja, baik di dalam baju laki-laki atau baju perempuan, itu seragamnya sama, tidak beda. Itu untuk membedakan mana yang mukimin, orang yang tinggal di sana, dan mana orang pendatang begitu. Kenapa? Karena kalau orang pendatang, orang pakai cadar, tapi bajunya ada modenya sedikit gitu. Baik laki-laki maupun perempuan agak berbeda. Ya, jadi ya silakanlah, ini tadi ya begitu bijaksananya. Tetapi ada ketentuan-ketentuan. Kalau di Muhammadiyah itu ada tarjih Muhammadiyah mengenai cadar begitu, mengenai mana aurat wanita yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Silakan dibaca saja tarjih Muhammadiyah, dan itu sangat komprehensif pembahasannya, karena bukan lagi tarjih tingkat kecamatan, tingkat daerah, atau tingkat provinsi. Sudah menjadi tarjih tingkat internasional. Karena tarjih pimpinan pusat itu adalah tarjih yang ditetapkan untuk berlaku warga Muhammadiyah di seluruh dunia begitu. Nah, itu bisa dilihat keputusan tarjihnya begitu. Dan berpendapat lagi. Oh ya, silakan. Katanya bukannya mata yang cepat mendapatkan dosa, kenapa bukannya mata yang ditutup malah muka?
Ya itu boleh-boleh aja lah ininya ya, apa pertanyaannya ya. Ya, terima kasih ini atas diskusinya. Dari siapa itu? Dari sama Aku Rindu Oh, Aku Rindu Surga ya. Ya, alhamdulillah. Silakan diteruskan. Terima kasih yang sudah bertanya dan yang lainnya bisa bertanya dan berkomentar. Dan mari kita dengarkan penjelasan jawaban dari pertanyaan Ajamil. Dua ayat yang sering digunakan untuk mendorong kita lebih mengenal Allah melalui ciptaannya adalah: 1. Surah Al-Imran. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. 2. Surah Ar-Rum. Allah yang menciptakan angin untuk menggerakkan awan, lalu dia menurunkan hujan dari langit untuk memberi kehidupan dengan hujan itu kepada bumi setelah matinya, dan dia menyebarkan di bumi itu segala jenis binatang, dan dialah yang mengatur gerakan angin dan awan sesuai dengan kehendaknya. Kedua ayat ini mengajak kita untuk merenung dan memperhatikan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam surah Al-Imran, Allah menegaskan bahwa langit, bumi, dan pergantian waktu adalah bukti yang nyata tentang kekuasaannya, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berpikir dan merenung. Surah Ar-Rum menggambarkan bagaimana Allah mengatur alam semesta, dari gerakan angin, hujan, hingga kehidupan yang ada di bumi. Semuanya merupakan bukti bahwa Allah memiliki kuasa mutlak atas segala ciptaannya. Melalui ciptaannya, kita bisa mengenal Allah lebih dalam dengan memperhatikan keteraturan alam dan hukum-hukumnya yang tidak pernah berubah. Hal ini mengajarkan kita untuk semakin menyadari kebesarannya dan meningkatkan rasa syukur serta takwa kepadanya. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Ajamil. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Ailyas. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat lautan bagi kehidupan manusia yang tadi disampaikan dalam tafsir surat An-Nahl ayat ke-14, khususnya bagi yang hidupnya jauh dari lautan atau di darat. Terima kasih. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Bersyukur atas nikmat lautan. Pun kita tinggal di perkotaan yang jauh dari lautan, dapat dilakukan dengan beberapa cara yang penting lautan dalam kehidupan manusia. Berikut beberapa cara untuk bersyukur. 1. Menjaga kelestarian laut dan lingkungan. Kita bisa bersyukur dengan menjaga kebersihan laut dan mengurangi polusi yang merusak ekosistem laut. Ini bisa dilakukan dengan mendukung program pelestarian lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan mendukung kebijakan yang melindungi laut. 2. Menghargai sumber daya laut. Laut menyediakan berbagai sumber daya yang digunakan manusia, seperti makanan, ikan, rumput laut, dan lain-lain. Energi, misalnya energi terbarukan dari gelombang laut dan bahan baku. Kita dapat bersyukur dengan mengkonsumsi hasil laut secara bijak, memilih produk yang berkelanjutan, dan menghindari pemborosan. 3. Pendidikan dan penyuluhan. Kita bisa bersyukur dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya laut bagi kehidupan manusia. Ini bisa dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang peran laut dalam rantai makanan, iklim, dan perekonomian global. Mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya laut dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap kelestariannya. 4. Bersyukur berarti menggunakan nikmat tersebut dengan bijak, tidak berlebihan, dan memastikan bahwa kita tidak merusak sumber daya alam tersebut. 5. Doa dan rasa syukur. Bersyukur kepada Allah atas nikmat lautan juga dapat dilakukan dengan cara berdoa, mengingatkan diri akan karunia-Nya, dan menumbuhkan rasa terima kasih dalam hati. Menghargai nikmat yang ada, meskipun tidak secara langsung berada di dekat laut, merupakan bentuk syukur yang mendalam. Dengan menjaga kelestarian, mengedukasi diri, dan menggunakan nikmat tersebut dengan bijak, kita bisa menghargai serta bersyukur atas segala manfaat yang diberikan oleh lautan. Ya, itu adalah penjelasan dan jawaban dari pertanyaan Ailyas. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Apaldes. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ke-15 itu disebutkan bumi itu
tidak berguncang dengan adanya gunung. Lalu apa maksud dari hal tersebut gitu, dan penerapannya untuk di zaman sekarang khususnya anak muda itu bagaimana? Mari kita dengarkan penjelasan dan pertanyaan dari Apaldes. Istilah bumi tidak berguncang dengan adanya gunung merujuk pada memiliki prinsip yang kuat, komitmen dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan zaman yang sering berubah cepat, terutama dengan pengaruh teknologi dan perubahan sosial, anak muda perlu memiliki gunung dalam bentuk nilai-nilai yang memandu mereka untuk tetap teguh dan tidak terguncang oleh arus perubahan yang cepat. Gunung sebagai simbol keteguhan dan kekokohan. Makna filosofis. Gunung sering dipandang sebagai simbol keteguhan, kekokohan, dan ketahanan. Seperti halnya gunung yang tidak bergerak, kita diajak untuk tetap kokoh dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Penerapan untuk anak muda. Anak muda zaman sekarang sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pergaulan bebas, tekanan sosial media, dan kebingungan. Mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan seimbang. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Apaldes. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Aisep. Apa saja bukti kasih sayang Allah yang terkandung dalam ayat tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Dalam surah An-Naba 1367, dukung ekosistem secara keseluruhan. Tumbuhan dan hewan juga mendapatkan manfaat dari kestabilan yang diberikan oleh gunung, yang pada gilirannya mendukung keberlangsungan kehidupan secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah meliputi seluruh alam, bukan hanya manusia, tetapi juga semua makhluk hidup. 5. Fasilitas alam yang mengatur kehidupan. Allah memberikan berbagai fasilitas alam seperti gunung, udara, air, dan tanah, yang semuanya berfungsi dengan cara yang sangat teratur. Semua itu bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian hidup. Kasih sayang Allah terwujud dalam kenyataan bahwa manusia diberikan segala kebutuhan untuk hidup di bumi yang penuh berkah dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan bijaksana. Kesimpulannya, dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan menciptakan alam semesta yang teratur dan seimbang, memberi perlindungan melalui gunung-gunung yang menstabilkan bumi, serta menyediakan segala yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup dalam kedamaian. Ini adalah bukti bahwa Allah senantiasa memelihara ciptaannya dengan penuh kasih sayang. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Aisep. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menarik ya. Karena zaman sekarang ada tafsir robot. Biasanya tafsir itu ya ada buku-buku tafsir ya dari berbagai buku tafsir. Tetapi zaman sekarang ada sesuatu yang lain ya, itu di mana robot ChatGPT yang diciptakan memang bukan oleh orang Islam ya, yang diciptakannya, tetapi Allahu Akbar, ini bisa menafsirkan Al-Quran ya dalam berbagai bidang dan jujur ya. Saya ada dua pertanyaan sebetulnya, mudah-mudahan ini masih bisa, waktunya masih ada ya. Pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan surat An-Nahl? Ya, ini jadi dalam surah An-Nahl 16, Allah berfirman, dan dialah yang menundukkan untukmu laut, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya agar kamu bersyukur. Dan dia menempatkan di bumi gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, dan sungai-sungai dan jalan-jalan yang kamu jadikan tanda-tanda, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. An-Nahl
Makna ayat. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menundukkan laut, gunung, sungai, dan bintang sebagai sarana yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan perdagangan, seperti kapal. Gunung-gunung menstabilkan bumi, sungai memberi sumber air, dan bintang membantu petunjuk arah. Semua ini adalah nikmat dan karunia Allah yang seharusnya disyukuri dan dimanfaatkan dengan bijak oleh manusia. Penerapan dalam konteks perusahaan dan peningkatan pendapatan. 1. Manfaat alam sebagai sumber daya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan alam sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran manusia. Dalam konteks perusahaan, ini berarti bahwa sumber daya alam seperti laut, sungai, dan tanah bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis, menghasilkan barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi atau perdagangan dapat memanfaatkan laut untuk ekspor-impor. Dan perusahaan yang bergantung pada air atau energi terbarukan dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam ini. 2. Kekuatan dan keberlanjutan perusahaan. Gunung yang kokoh di bumi menggambarkan stabilitas dan kekuatan. Dalam konteks perusahaan, hal ini bisa diartikan sebagai pentingnya memiliki fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk menjalankan usaha. Agar perusahaan tetap kuat dan pendapatan terus meningkat, perlu adanya sistem manajerial yang kokoh, keuangan yang stabil, serta komitmen terhadap inovasi dan kualitas produk atau layanan. 3. Pemanfaatan karunia Allah dengan syukur dan etika bisnis. Allah menyuruh kita untuk mencari karunia-Nya dan bersyukur atas apa yang diberikannya. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti perusahaan harus mengelola sumber daya dan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, serta tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Bersyukur dalam bisnis tidak hanya berarti menghargai keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berkontribusi positif kepada masyarakat. Misalnya dengan memberikan pekerjaan, berinvestasi dalam keberlanjutan, atau mendukung komunitas. 4. Inovasi dan pengelolaan yang bijaksana. Dalam ayat ini, Allah menempatkan berbagai sarana di bumi untuk memberi petunjuk dan manfaat bagi manusia. Dalam dunia bisnis, hal ini mengajarkan pentingnya inovasi dan kreativitas. Dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Inovasi yang baik dapat memperkuat posisi perusahaan dan meningkatkan pendapatan. Karena bisnis yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang akan terus berkembang. 5. Pengelolaan yang seimbang dan bertanggung jawab. Dalam perusahaan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sangat penting. Sebagaimana Allah menundukkan alam untuk manfaat umat manusia, perusahaan perlu mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Misalnya, menggunakan energi terbarukan atau mengurangi limbah industri yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka panjang, tetapi juga membantu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan konsumen. Kesimpulan, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah karunia Allah yang perlu dimanfaatkan dengan bijaksana dan syukur. Dalam konteks perusahaan, pemanfaatan sumber daya alam, inovasi yang berkelanjutan, serta pengelolaan yang kokoh dan etis akan memperkuat fondasi perusahaan dan mendukung pendapatan yang terus meningkat. Selain itu, prinsip syukur atas nikmat yang diberikan Allah mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sekarang yang terakhir ya. Bagaimana ayat An-Nahl 14:15 diterapkan di Dewan Perwakilan Rakyat atau politik? Ya, begitu ya. Mari kita dengarkan penjelasan. Surah An-Nahl yang menyebutkan tentang manfaat alam seperti laut, gunung, sungai, dan bintang yang disediakan oleh Allah sebagai sarana untuk manusia mencari karunia-Nya dapat diterapkan dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR atau dunia politik dengan cara yang menggambarkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bijaksana serta tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat dan lingkungan. Berikut adalah beberapa cara penerapan ayat ini dalam konteks DPR dan politik. 1. Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bijaksana. Makna ayat, Allah
Allah menciptakan alam dengan berbagai sumber daya seperti laut, sungai, dan gunung untuk digunakan manusia demi kesejahteraan mereka. Dalam konteks DPR dan politik, ini mengajarkan pentingnya pengelolaan yang bijaksana dan adil terhadap sumber daya alam negara. Penerapan. Anggota DPR atau pejabat politik yang terlibat dalam kebijakan publik harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Ini termasuk kebijakan yang melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang berlebihan dan memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. 2. Kepemimpinan yang kuat dan stabil. Allah menggambarkan gunung sebagai pasak yang menjaga kestabilan bumi. Gunung yang kokoh ini melambangkan stabilitas dan kekuatan. Dalam politik, ini dapat diterjemahkan sebagai perlunya kepemimpinan yang kokoh dan stabil. Anggota DPR dan pemimpin negara harus memiliki prinsip yang teguh, memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan rakyat, dan menjaga stabilitas politik serta ekonomi negara. Kepemimpinan yang stabil akan mengarah pada kebijakan yang dapat menjaga ketahanan negara dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan. Makna ayat. Ayat ini juga berbicara tentang mencari karunia Allah melalui pemanfaatan alam dengan bijak. Ini dapat diartikan bahwa manusia diperintahkan untuk memanfaatkan alam, namun dengan cara yang tidak merusak atau menghabiskan sumber daya. Penerapan. Dalam politik dan kebijakan DPR, ini mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan masa depan. Anggota DPR perlu mendukung kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan energi terbarukan, perlindungan hutan, dan pengurangan polusi. Kebijakan yang mendukung keberlanjutan ini akan memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati hasil dari alam, sama seperti generasi sekarang. Transparansi dan keberlanjutan dalam kebijakan publik. Allah menempatkan berbagai tanda di alam sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini dapat diartikan sebagai arahan atau panduan yang jelas untuk menjalani hidup. Penerapan dalam konteks politik ini mengajarkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam membuat kebijakan. Anggota DPR harus bekerja dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Kebijakan yang diambil harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup pembuatan undang-undang yang melindungi sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 5. Tanggung jawab terhadap rakyat dan alam. Ayat ini menunjukkan bahwa alam diberikan untuk kemanfaatan manusia. Allah menyediakan segala sesuatu dengan tujuan agar manusia dapat mencari karunia-Nya dan bersyukur. Penerapan di DPR atau dalam pemerintahan ini menunjukkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyat dan alam. Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kesejahteraan rakyat secara merata dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus menjaga kelestarian alam karena kerusakan lingkungan akan langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, kesehatan. 6. Menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan umum. Makna ayat. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah menyediakan berbagai tanah, laut, gunung, sungai, dan bintang untuk kemanfaatan umat manusia. Penerapan. Anggota DPR harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini juga berarti membuat kebijakan yang mendukung akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap sumber daya yang ada. Kesimpulan, dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat dan Politik, Surah An-Nahl ayat 14-19 mengajarkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana, menjaga kestabilan dan keberlanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil bermanfaat bagi seluruh rakyat dan menjaga alam tetap lestari. Para pemimpin politik dan anggota DPR dengan pemahaman ini harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan keadilan untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa ya. Ini ada dunia yang sedang berubah ya. Kita ini berubah atau dimakan perubahan.
ada sebuah revolusi yang sedang berjalan di atas bumi ini dengan kehadiran robot ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya doa, karena Allah akan mengabulkan doa kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Amin. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, lapangkan dada hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba. Amin. Di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan Engkau atas anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba akan tetap merinti. Amin ya Allah. Jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini, terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Amin. Karena Kaulah pemilik sang waktu. Amin. Di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Amin. Kau pemilik kerajaan. Amin. Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan. Amin. Kau yang maha menepati janji. Amin. Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Amin. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbi,
Janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang yang sebelum kami. Ya Allah, jangan berikan beban yang berat, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong, tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat dan patuh serta suka membangkang kepada aturan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, amin ya Allah, yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, amin, dan menyenangkan hati. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada anak-anak kami yang tinggal di rumah kami maupun anak-anak yang sekarang sudah berpisah dengan kami, limpahkan rezekimu ya Allah yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami biasa menyekolahkan atau mendorong anak-anak untuk mencapai menjadi seorang sarjana. Jadi kalau di antara lingkungan pendengar yang hari ini sedang menonton ada anak-anak yang dimana ingin sekolah sampai menjadi seorang sarjana atau S1, boleh tinggal di rumah kami sambil belajar, berusaha, sambil menyelesaikan S1. Kalau sudah lulus, itu pulang ke daerahnya masing-masing adalah untuk memuliakan kedua orang tuanya, serta untuk memuliakan istri dan anak-anaknya, serta untuk supaya lagi muda sudah berangkat menunaikan umroh atau haji ke Baitullah. Itulah tujuan kami. Sedemikianlah, mari kita ucap bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah sederhana, penuh cinta dan kerja keras, Ismail dan Julian di dua hati, satu tekad besar, menyusuri jalan kehidupan, berbagi kasih dan harapan. Kucucilah undi tempat mereka berkarya, menyatu di pertempuran, anak harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus, tiada yang lebih indah, membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat.
Dengan kasih dan kerja keras mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, doakan kita semua dalam setiap usaha, tersimpan cinta yang nyata. Di Kucici Laundry mereka mengenali tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Yuliani istri yang luar biasa penuh dedikasi. Ismail suami yang ulet sabar dalam langkah ini. Perusahaan kecil yang penuh makna menyentuh jiwa. Dengan harapan besar mereka membuat dunia lebih cerah. Menyantuni pantang perengkaan, harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus tiada yang lebih indah. Membantu mereka meraih cita jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha tersimpan cinta yang nyata. Di Kucici Laundry mereka menanti tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Mari kita belajar dari kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi. Memajukan bangsa bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha tersimpan cinta yang nyata. Di Kucici Laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Rumah sederhana penuh kisah yang nyata. Kucici Laundry simbol kebersamaan. Ismail dan Yuliani, dua jiwa penuh cinta, mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. Di rumah sederhana penuh kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi.